Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarah itu dahsyat banget. Dahsyat, makanya ulama-ulama zaman dulu menempatkan sejarah di posisi yang luar biasa. Kenapa? Karena sejarah itu ini menjadi pondasi dan menjadi kekuatan yang hebat. Jadi dengan sejarah, kata Rasulullah, ini Rasulullah yang mengatakan ya bahwa sejarah itu ya bisa menjadikan pelajaran. Jadi, bahkan dalam Al-Quran kalau kita lihat banyak sekali ya, ketika Al-Quran mengisahkan sesuatu, nanti di ujungnya ambillah pelajaran. Sekarang kita dengerin sejarah itu cuma pengen hiburan doang, nggak pernah kita ambil pelajaran. Padahal Allah itu ya bisa saja mengangkat suatu kaum ya gara-gara sejarahnya. Tapi mempelajari sejarahnya harus dengan Al-Quran. Kenapa orang sekarang belajar sejarah tinggal sejarah? Kalau mendengar sejarah membosankan. Apalagi kalau sekolah ya. Kalau udah pelajaran sejarah ngantuk. Udah gambaran kita harus udah ngapalin tahun, ya kan? Menghafalin tahun kejadian, ya kan? Udah macam-macam, udah gitu gurunya nggak enak lagi. Nggak asik gurunya. Jarang ada guru sejarah yang asik gitu loh. Termasuk saya waktu mondok itu Pak, itu kalau giliran sejarah Islam, itu tidur semuanya. Satu kelas tidur, gurunya tetap bicara. Saya kadang-kadang nggak enak, jadi saya doang Pak, nunggu begini aja saya. Iya, kadang-kadang tidur juga sama. Tapi seringan saya karena nggak tega gitu ya. Karena takzim kita hormati guru. Jadi di belakang di pojokan saya dengerin begini aja. Yang lain semuanya bangku tidur semuanya. Itu giliran sejarah Islam tuh. Karena nggak asik. Gambarannya udah nggak asik lah. Kenapa seperti itu? Karena sejarah-sejarah yang diajarkan kepada kita, anak-anak kita semuanya, tinjauannya cuma ilmiah doang. Tinjauannya hanya semata-mata sifatnya ya, basicnya teoritis yang bersifat duniawi, tidak pernah landasannya Al-Quran. Caranya bukan pakai cara Al-Quran. Kalau pakai cara Al-Quran hebat Pak. Coba lihatlah di Al-Quran itu sepertiganya sejarah, coba bayangin. Di Al-Quran lebih dari sepertiga isinya sejarah. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Ya kalau kita nggak mempelajari sejarah dengan pendekatan Al-Quran, ya nggak akan berubah. Karena dengan Al-Quran suatu kaum bisa dijatuhkan, dan dengan Al-Quran suatu kaum juga bisa dibangkitkan. Gitu. Jadi kebangkitan umat ini, kalau umat ini dekat dengan Al-Quran. Kalau selama umat ini nggak dekat dengan Al-Quran ya susah. Karena Allah akan mengangkat suatu kaum dan merendahkan, menjatuhkan suatu kaum dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab ya aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah ini akan mengangkat satu kaum ya, menegakkan, membangkitkan sesuatu kaum dengan Al-Quran dan juga bisa menjatuhkan yang lainnya dengan Al-Quran. Ya kalau kita membelakangi Al-Quran menjadi umat terus terpuruk. Tapi begitu kita girohnya tinggi terhadap Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, maka menjadi umat yang hebat. Kenapa bangsa Arab Bapak Ibu sekalian menjadi bangsa yang hebat? Padahal dulunya terkenal sebagai gembel padang pasir. Arab itu terkenal jahiliyah, gembel padang pasir yang nggak dihitung dalam percaturan politik internasional. Jangankan internasional, regional, global, Arab itu nggak dihitung ketika sebelum Islam hadir. Bangsa yang terbelakang. Tapi begitu Islam hadir, Al-Quran turun, mereka benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran, menjadi bangsa yang hebat. Bisa menaklukkan bangsa yang lain, merajai bangsa yang lain,
menguasai percaturan politik internasional. Sebenarnya Arab itu ya nggak apa namanya, Al-Quran itu bukan diturunkan untuk Arab saja, walaupun memang bahasanya Arab, Rasulullah dari Arab, tapi Al-Quran itu bukan untuk orang Arab, artinya bisa kita praktekkan juga sama. Walaupun kita bukan orang Arab, sama. Kan Al-Quran diturunkan di Arab, jadinya Arab paham betul dengan Al-Quran, enggak juga. Isinya di dalam Al-Quran itu banyak yang orang Arab sendiri nggak ngerti kok. Ketika Arab turun Al-Quran itu, Al-Quran menceritakan bagaimana surga mengalir. Ya kan, Al-Quran itu menggambarkan surga itu mengalir air yang jernih di bawah pohon-pohon yang rindang. Arab waktu itu nggak paham. Kenapa? Lah gurun semuanya, dia nggak bisa membayangin gimana itu. Ini pasnya di Indonesia, benar nggak? Iya. Jadi Arab ketika itu nggak bisa membayang, nggak paham ini maksudnya apa nih. Air yang mengalir dengan jernih, buah-buahan, pohon-pohon yang rindang, indah. Di Arab gurun semuanya. Makanya ketika itu ada syekh besar yang namanya Syekh Tantawi, ulama besar dari Suriah. Tahun 70 itu ke Indonesia. Tahun 70-an ke Indonesia dalam rangka Palestina ketika itu. Ketika beliau datang ke Indonesia, ya, dari Jakarta kemudian ke Surabaya keliling, beliau pulang dari Indonesia menulis sebuah buku. Apa bukunya? Beliau tulis buku tersebut, tulisnya Al-Indonesiu Suwarun Minar Syarqi. Al-Indonesi Suwarun Minar Syarqi. Indonesia potret dari timur. Di dalam buku itu ada judul yang namanya Jawa Jannatullah fil Ard. Jawa itu surganya Allah di dunia. Masya Allah. Karena mereka paham Al-Quran, jadi bisa menggambarkan, mengatakan bahwa Jawa itu adalah potretnya surganya Allah di dunia. Jawa surganya Allah di muka bumi, kata Syekh Tantawi. Karena beliau paham. Padahal dulu beliau ketika di gurun itu nggak paham bagaimana itu kondisi yang digambarkan Al-Quran. Begitu datang ke Indonesia, ini mah surganya dunia. Karena diberitakan oleh Al-Quran. Bukan berarti surga adanya di Indonesia, bukan. Ya. Tapi kita luar biasa dikasih karunia oleh Allah seperti itu. Ya. Nah, maka sejarah itu sangat penting bagi kita. Karena itu Al-Quran separohnya lebih dari isinya sejarah. Ini sejarah kalau kita ajarkan kepada generasi kita melalui pendekatan Al-Quran, sebagaimana yang ditawarkan Al-Quran, sebagaimana yang disajikan oleh Al-Quran, jadi hebat generasi kita, Pak. Jadi hebat generasi kita. Kenapa? Kata para ahli sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Artinya apa? Peristiwa itu hanya mengulang peristiwa yang sebelumnya, gitu loh. Cuma beda tokoh. Tapi karakter peristiwa itu tahu. Makanya orang yang ahli sejarah, orang yang benar-benar ahli sejarah, dia bisa menyelesaikan satu persoalan dengan melihat sejarah sebelumnya. Dia bisa, ini masalahnya di sini nih. Oh, ini kendalanya di sini, hambatannya di sini, solusinya seperti ini. Dia bahkan bisa memprediksikan yang terjadi akan seperti ini. Kenapa? Dari peristiwa sebelumnya. Itu hebatnya ahli sejarah. Kalau yang benar-benar ahli sejarah, dia tahu. Kenapa? Cobalah Bapak, kalau kita perhatikan ya, kalau kita paham sejarah, itu pasti ada pengulangan sejarah. Ada karakter peristiwa yang sama, cuma beda tokoh aja. Gitu. Makanya setiap Allah menceritakan sejarah di Al-Quran, disuruh ambil pelajaran kepada kita. Maka orang yang punya masalah kalau ahli sejarah nggak perlu motivator, nggak perlu. Di situ motivasi dalam sejarah itu luar biasa. Gitu. Saya kasih contoh, Pak.
Rasulullah bagaimana diintimidasi ya, bahkan diancam dibunuh segala macam ya. Sampai terusir dari kota Mekah. Beliau dia pindah ke Madinah. Sebelum itu saya cerita dulu gini. Al-Quran tadi sepertiganya adalah sejarah. Betul kan? Lebih dari sepertiga Al-Quran sejarah. Dan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan sejarah itu rata-rata semuanya ayat Makkiyah. Kalau ayat Makkiyah itu artinya ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah, ya. Bukan, tidak harus di Mekah. Ada juga ayat yang turun di Madinah tapi masuk kategori Makkiyah. Kenapa? Karena sebelum hijrah. Jadi yang paling tepat kalau kita sebut ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sejarah yang ada di Al-Quran adalah tentang peristiwa umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah dan para nabi sebelum Rasulullah. Itu diceritakan dalam Al-Quran dan itu turun semuanya sebelum Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah. Dan kita ketahui para pakar sejarah mengatakan bahwa periode hijrah adalah periode Rasulullah membangun pondasi. Membangun pondasi, kalau kita membangun sebuah rumah, sebuah bangunan harus pondasinya dulu kan. Nanti di Madinah baru Rasulullah membangun negara, membangun masyarakat, membangun hukum-hukum semuanya di Madinah. Di Mekah beliau bangun pondasinya. Dan ternyata untuk membangun pondasi yang kokoh, yang hebat, itu landasannya sejarah, Pak. Kenapa? Ayat-ayat yang turun ketika itu sejarah semuanya. Masya Allah. Ayat-ayat turun semuanya sejarah. Bagaimana bisa Rasulullah membangun pondasi masyarakat muslim yang nanti akan dibangun di Madinah itu dengan sejarah. Karena Rasulullah setiap peristiwa yang beliau alami dalam rangka membangun akidah, tauhid, pondasi umat di Mekah, beliau selalu merujuk sejarah para nabi sebelumnya yang diberitakan dalam Al-Quran. Masya Allah. Dahsyat itu. Selalu itu begitu Rasulullah.